Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Fitnadori dengan NPM 25782102 dan TNI 2D. Di sini saya ingin menjelaskan dan membuat presentasi video modul 6 yaitu data link layer. Nah, langsung saja kita masuk ke 6.1 ya. Di 6.1 ini ada purpose of the data link layer. Nah, data link layer ini merupakan apa ya? Kita ke ini dulu 6.1.1 the data link layer. Nah, data link layer ini merupakan layer 2 pada mode OSI yang bertugas menyiapkan data sebelum data tersebut dikirim melalui media fisik seperti kabel ataupun jaringan WiFi. Layer ini bertanggung jawab terhadap komunikasi dari network interface card atau NIC pada perangkat pengirim menuju NIC pada perangkat penerima. Ada beberapa fungsi utama dari data link layer. Yang pertama adalah memberikan akses kepada layer data layer di atasnya, yaitu network layer. Agar dapat menggunakan media jaringan tanpa perlu mengetahui jenis media yang digunakan. Artinya network layer ini tidak perlu tahu apakah data dikirim melalui kabel UTP, fiber optic atau WiFi. Nah, fungsi kedua yaitu melakukan encapsulation yaitu membungkus paket dari layer 3 menjadi sebuah frame. Pada proses ini akan ditambahkan informasi penting seperti alamat MAC pengirim dan alamat MAC tujuan. Fungsi berikutnya yaitu mengatur bagaimana data dikirim dan diterima melalui media jaringan agar proses komunikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, selain itu data link juga bertugas melakukan error detection, yaitu memeriksa apakah frame mengalami kerusakan selama proses pengiriman. Jika ditemukan kesalahan, frame tersebut akan ditolak sehingga tidak diteruskan ke layer berikutnya. Perlu diketahui bahwa tanpa adanya data link layer, protokol IP harus menangani sendiri semua jenis media jaringan. Tentu akan membuat proses komunikasi menjadi jauh lebih rumit. Oleh karena itu, keberadaan data link layer sangat penting karena menjadi penghubung antara network layer dan physical layer. Nah, di sini ada IEA 802 LAN atau MAN data link sublayers. Nah, pada subbab ini kita akan membahas bahwa data link layer sebenarnya dibagi menjadi 2 sublayer, yaitu logical link control atau LLC dan media access control atau MAC. Nah, pertama kita ke LLC dulu. Fungsi ini sebagai penghubung antara network layer dengan perangkat keras jaringan. LLC akan memberikan informasi mengenai protokol layer 3 yang sedang digunakan, misalnya apakah menggunakan IPv4 atau IPv6. Dengan adanya LLC atau kartu jaringan dapat digunakan oleh beberapa protokol dengan jaringan secara bersamaan. Selanjutnya MAC. Nah, MAC ini merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan perangkat keras seperti network interface card dan atau NIC. MAC memiliki beberapa tugas penting. Tugas pertama adalah melakukan framing, yaitu membuat batas awal dan batas akhir sebuah frame sehingga perangkat penerima dapat mengenali data yang diterima. Lalu yang kedua, memberikan alamat sumber dan alamat tujuan menggunakan MAC address sehingga data dapat dikirim ke perangkat yang benar. Tugas ketiga adalah melakukan error detection, yaitu memeriksa apakah frame mengalami kerusakan selama proses pengiriman menggunakan metode frame check sequence atau FCS. Nah, selanjutnya, jadi dapat disimpulkan bahwa LLC bertugas berkomunikasi langsung dengan media jaringan sebentar.
media jaringan dan perangkat keras. Nah, selanjutnya ada profit access to media. Nah, pada subbab ini dijelaskan bahwa setiap media jaringan memiliki cara kerja yang berbeda. Misalnya jaringan LAN menggunakan kabel Ethernet, sedangkan WAN bisa menggunakan kabel serial. Nah, tugas data link layer adalah menyesuaikan cara pengirim data sesuai media yang digunakan. Ketika data melewati router, router akan membuka frame lama, kemudian membungkus kembali data ke dalam frame baru yang sesuai dengan media berikutnya. Nah, proses ini disebut decapsulation dan recapsulation. Selanjutnya di sini ada data link layer standards. Nah, data link layer memiliki standar dibuat oleh beberapa organisasi internasional seperti IEA, IOS, ITU, dan ANSI. Standar ini dibuat agar semua perangkat dari berbagai perusahaan dapat saling berkomunikasi dengan baik. Contohnya standar IEA ini 802.3 digunakan pada jaringan Ethernet. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke 6.2. Langsung saja ke 6.1.2 Physical and Logical Topology. Nah, topologi jaringan dibagi menjadi dua, yaitu physical topology dan logical topology. Nah, physical topology menunjukkan bentuk fisik atau bagaimana perangkat saling terhubung menggunakan kabel, sedangkan logical topology menunjukkan bagaimana data mengalir di dalam jaringan. Jadi, walaupun bentuk fisiknya sama, jalur pengiriman data bisa berbeda. Lalu, one topologies. Nah, pada jaringan LAN terdapat beberapa jenis topologis, yaitu point-to-point, hook and spoke, and mesh. Nah, point-to-point menghubungkan dua perangkat secara langsung. Kalau hub and spoke menggunakan satu perangkat pusat yang terhubung ke beberapa cabang. Lalu yang mesh menghubungkan setiap perangkat satu sama lain sehingga jalur komunikasi menjadi lebih banyak dan lebih andal. Selanjutnya point-to-point one topology. Nah, point-to-point adalah topologi yang hanya menghubungkan dua perangkat secara langsung karena hanya ada dua perangkat. Proses pengiriman data menjadi lebih sederhana dan tidak perlu berbagi media dengan perangkat lain. Topologi ini sering digunakan pada koneksi antar router. Selanjutnya, LAN topologies. Nah, pada jaringan LAN terdapat beberapa jenis topologi seperti start, boost, dan ring. Topologi yang paling sering digunakan adalah topologi start karena semua perangkat terhubung ke satu switch sehingga lebih mudah dikelola, dan jika satu kabel rusak, perangkat lain tetap dapat bekerja. Lalu, nah ini topologi start ya. Lalu half and full duplex communication. Nah, duplex adalah cara perangkat mengirim dan menerima data. Half duplex berarti data hanya dapat mengirim atau diterima secara bergantian, sedangkan full duplex memungkinkan perangkat mengirim dan menerima data secara bersamaan sehingga komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Lalu selanjutnya access control methods. Nah, access control method ini adalah cara mengatur agar banyak perangkat dapat menggunakan media jaringan tanpa saling mengganggu. Ada dua mode utama, yaitu connection based access. Nah, di mana semua perangkat bergantian menggunakan media dan control access, di mana setiap perangkat memiliki giliran untuk mengirim data. Nah, lalu selanjutnya connection based access CSMI atau CD. Nah, CSM atau CD ini digunakan pada jaringan Ethernet lama yang masih menggunakan hub. Nah, sebelum mengirim data, perangkat akan mengecek apakah media sedang digunakan atau tidak. Jika dua perangkat
mengirim data secara bersamaan akan menjadi collision atau tabrakan dan data. Setelah itu keduanya perangkat akan mengirim ulang data tersebut. Selanjutnya content Content Based Access CSM atau CEA. CA. Nah, berbeda dengan CSA CS CC CSMA atau CD, CSMA atau CA digunakan pada jaringan Wi-Fi. Metode ini tidak menunggu terjadinya tabrakan, tetapi berusaha menghindarinya dengan menunggu giliran sebelum mengirim data. Setelah data diterima, penerima akan mengirim sinyal komunikasi atau apa ya? Atau acknowledgement. Selanjutnya kita masuk ke data link frame 3.6.3. Di sini ada 3.1 the frame. Nah, pada data link layer, data dari network layer akan dibungkus menjadi sebuah frame. Nah, frame terdiri dari 3 bagian utama, yaitu header, data, dan trailer. Informasi inlay membantu data dikirim dengan benar ke perangkat tujuan. Nah, lalu ada frame file fields. Nah, frame memiliki beberapa bagian penting seperti alamat sumber, alamat tujuan, jenis data, isi data, dan bagian pengecekan. Kesalahan atau error detection. Jika saat diperiksa ditemukan kesalahan, maka frame akan dibuang sehingga data yang rusak ini tidak diteruskan. Selanjutnya ada layer 2 address. Layer 2 menggunakan MAC address sebagai alamat fisik perangkat. MAC address hanya digunakan untuk komunikasi dalam satu jaringan lokal. Setiap kali data melewati router, alamat MAC akan berubah sesuai perangkat pengirim dan penerima berikutnya. Sedangkan alamat IP tetap sama hingga mencapai tujuan. Lalu selanjutnya adalah N1 frames. Nah, setiap jenis jaringan menggunakan frame yang berbeda. Jaringan LAN umumnya menggunakan Ethernet, sedangkan jaringan WAN dapat menggunakan PPP. Nah, PPP point-to-point protocol atau high level data link control atau frame relay. Nah, pemilihan frame tergantung pada media teknologi jaringan yang digunakan. Nah, selanjutnya mungkin cukup ya. Mungkin cukup itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.